Mari Bu. Pos 2. Malam itu kita akhirnya nyampe pos 4. Kondisi ngantuk, capek, tapi gengsi buat ngaku. Langsung pasang tenda biar kelihatan kayak pendaki beneran. Sekitar jam 10 malam semua udah beres. Harusnya langsung tidur, tapi kita ya malah hunting Kiki Ways. Katanya sih mau cari bintang. Padahal cuman mau alasan aja baru bisa nongkrong di luar tenda. Oke kawan-kawan, saat ini jam berapa ya? Jam 5 nih. Jam 5 seperti biasa. Karena bangun awal di gunung adalah hal yang panas. Jadi kita mau let's go. Subuh-subuh sekitar jam 5 baru deh kita mulai summit attack. Oke. Dan seperti biasa, kita rombongan terakhir yang berangkat. Yang lain udah jalan jam 2, jam 3. Kita jam 5. Namanya juga pendaki slow. Santai bukan berarti malas. Cuman kita punya waktu yang beda aja. Pendaki slow. Yams. Mana? Kos tangan kau udah dibawa kah? Banyak sampah soalnya. Perjalanan dari gelap ke terang itu selalu magis. Langit pelan-pelan berubah warna. Dingin mulai tergantikan sama hangat matahari. Suara masjid dah ada sih. Wah gila. Viewnya gimana Aris, viewnya? Kasih komen dong kata-kata hari ini. Belum kelihatan. Kata-kata hari ini. Tuh masih kecil diomelin sama ibu. Udah gede diomelin sama istri. mdpl 2618. Jadi wajar lah, gak tipis oksigen. Sedikit lagi guys, kita udah tinggal 1/4 nih. Semangat. Ini kalian kita semangat lah. Yang penting jangan lupa subscribe, likes, and comment. Daki slow. Yom. Tadi kirain atas sudah ada yang kebuka, ternyata belum ada. Belum sejam ya.
pakai long led ya bre. Perjalanan ke atas itu panjang, tanjakannya nggak putus-putus. Badan masih pegel-pegel, efek kita naik dari semalam. Terus tidur kurang, efek nyari kiki waste. Tapi kita nggak buru-buru. Kita jalannya versi pendaki slow. Yang penting bukan cepatnya, tapi rasa capeknya yang lama. Rasa di ospek. Pendaki slow. Yang 700 meter 720 meter. Udah setengah jalan sih. Kecil aja ya. Ini kayak panjang amat langsung. Hah? tali sepatu dia tuh. Mana sih? Udah keikat kok. Yang sana? Keikat semua. Ya konten. Dikit nggak sih tuh? Injek sih nanti tuh. Di beberapa titik angin mulai masuk lewat jaket. Dan dinginnya bikin mata bangun sepenuhnya. Asisten di mana, Bu? Di pos 4. Apalah kita ya. Cuman seorang asisten. Gimana? Masih ada semangat? Tuh dia tuh puncaknya tuh, lihat tuh. Di balik bukit itu. Tuh ada lagi tuh. Jadi bukit itu tuh cuman foreground aja. Tuh foreground, di baliknya ada lagi tuh the real backgroundnya. Yang ada asapnya sono. Ada 4 layer tuh. 1 layer, 2 layer, 3 layer, 4 layer. Semangat kakak. Semangat gak sayang? Semangat kan kita. Yang penting subscribe aja ya nggak? Kasih tahu sayang. Kamu dong. Kasih tahu dulu. Lagi. Oksigen udah terlalu tipis guys. Ini salah satu caranya nih. Kalau kalian mau tahu kalau udah kayak gini, cuman gini. Nah, kan?
Udah dapat oksigen tambahan tuh. Di atas itu sih kelihatannya udah ada lah yang kebuka. Sabar. Kita menemukan salah satu beri-berian gunung, guys. Sumber makanan. Ini sumber makanan. Kalau ini kita survive di gunung, makan ini aja bisa sih sebenarnya. Yakin nggak tuh? Mencret-mencret ya. Nggak beracun. Cuma ini doang. Nggak efeknya kayak mushroom gitu nggak? Enggak, itu asam. Oh, Manis. enakan anggur. Cepet. Woi, nggak apa-apa kah? Ya. Mantapnya. Gimana dong? Aman. Itu sepatu apa? Arah. Jalannya lorong gitu ya, asik. Aman banget sepatu kok kalau tanah kayak gini brengnya. Teman-teman ada yang mau lihat nggak sepatunya videografer gua? Nih coba kasih lihat tapaknya. Nah, Dan teman bapakmu. meter. 380 meter lagi. 400 dong. Ya. Tapi udah kedengaran tuh suara orang itu di situ tuh pos 5-nya. Enggak. Ini lagi nikmati view ya mereka ya. Nih, minum dulu. Biar kalau enggak. Gas nggak sih? Gas tuh. Gas.
Ini air yang kita ambil dari mata air. Sedap. Waktu kita browsing tentang Gunung Slamet, di mana titiknya ada mata air, hampir di semua postingan orang-orang tuh bilang kayak Gunung Slamet tuh nggak ada air. Tapi di jalur Guci Permadi ini ada air. Ya, di pos 3 juga kita sempat ngelihat ada air sebenarnya, cuman agak susah turunnya ke bawahnya. Tapi kalau untuk pos 4 mantep banget air, ada WC juga. Terus Melimpah ada banget nggak sih airnya? dia melimpah. Sih. Kerannya nggak bisa ditutup, jadi dia dol. Walaupun ditutup tetap netes aja terus, tapi nggak apa-apa, santai aja. Sebegitunya air di pos 4 enak. Kita tuh paling suka naik gunung yang ada airnya gitu ya sayangnya di camp area. Itu enak gitu, kita jadi bisa tetap bersih-bersih, masih bisa mau minum juga gampang. Terus yang paling penting tuh kita dari bawah nggak perlu harus bawa banyak-banyak air. Tapi tetap sih sebenarnya butuh botol gede buat kita summit kan, karena summit juga perlu botol air minimal ya kalau menurut aku dua yang botol besar ini ya 2 liter ya berarti ya. 2 aja kemarin kurang sih kalau mau nyaman ya, maksudnya kita bawa makanan. Nah, belum lagi nanti kita misalnya ketemu kayak pendaki-pendaki yang udah kehabisan air kayak gitu-gitu kan. Tapi nggak bisa kita anggap gunung itu tuh semudah itu gitu. Tetap kita harus riset, analisa dulu. Terus kita harus pelajari juga yang namanya ke puncak, perjalanan summit itu pasti lebih berat daripada perjalanan menuju camp area. Oke guys, kita lanjut. Sesekali kita juga ketemu sama Edelweiss, udah mulai kelihatan ada di antara semak belukar yang ada di sekitar jalur. Ayo lanjut. Akhirnya tanda-tanda kita akan muncak sudah terlihat jelas. Wah, tanahnya mulai merah, batu-batunya mulai merah. Hah? Oh iya tuh, wah udah pada muncak. Namanya juga pendaki selalu. Akhirnya sudah terbuka. Nah ini yang orang-orang lihat, kayaknya orang kalau udah tempat-tempat yang gini nih keren, indah, kayaknya gampang. Gua ngerasa perjalanan dari subuh ke batas vegetasi itu bukan cuma trekking, tapi transisi dari dunia bawah ke dunia atas. Ini kita naik sini kan ada asuransi. Kita naik sini ada asuransi. Yang kita bayar si Maxi itu termasuk asuransi kan. Nah, asuransi itu berlakunya cuma di batas ini. Di atas sana sudah tidak. Lewat dari batas ini ke atas itu udah tidak berlaku. Resiko ditanggung pemenang. Wow. Mantap. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang itu kita sampai di batas vegetasi.
Dari jauh kita udah mulai bisa lihat asap dari kawah mulai kelihatan. Ditambah dengan efek matahari, dia jadi kayak kena bias-bias gitu. Keren deh. Batas aman pendakian. Guys, kita baru sampai di mana nih? Batas aman pendakian. Dikit lagi pos 5. Tapi di sini enak banget sumpah. Oh my god. Oh my goodness. Puncaknya masih jauh di atas sana. Sana. Kita akan ke situ nanti pelan-pelan. Sekarang jam 7:02 dan kita mau sarapan sebentar. Bikin apa aja yang bisa kita bikin. Bentar ya. Aku mau bikin kopi dan quaker. Sarapan. Bang, aku ada counterpan ya. Semalam tuh abang lupa loh minta counterpan. Kita pakailah semua sponsor-sponsor ini. Keren nih guys, tuh. Anjay. Jadi gelap, Cok. Keren nggak? Panjang duran. Sama itu saya gelas kita mana? Gelas apa? Gelas untuk minum. Ada di dalam tas. Ntar dulu ya guys. Segini kan? Sindoro. Sindoro tapi di Selamat. Kita nggak buru-buru, kita nongkrong dulu, ngeteh, ngeliatin pemandangan. Matahari mulai nongol pelan-pelan. Sembari kita sarapan, kita ngambilin time lapse dulu. kita tes bareng. Udah yuk. Sudah kah? Kan. Ya seperti biasa, hidup itu nggak harus selalu ngebut. Dan puncak nggak akan tutup. Jadi kita santai aja dulu, nikmatin sampai energi kita udah cukup, baru kita lanjut lagi gas menuju pos 5. Tadinya kita pikir batas vegetasi ini udah pos 5, tapi ternyata pos 5 masih di atas lagi, Brody.
dari batas vegetasi perjalanan ke pos 5 jalannya panjang, tapi suasananya adem. Terus oh tuh dia. Ntar lagi kena tutup awan nih puncaknya. Ini botol. One Piece. Wow, pos 5. Watu Ireng. Akhirnya kita udah nyampe di Watu Ireng. Jadi Star Wars ya. Jadi planet lain. Lihat sini sayang, ikut aku. Gol nih, 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 gol nih. Siu. Akhirnya pos 5 dengan keadaan yang sangat sepi. Oh, hebat banget sayang. Kuat banget kamu. Kuat ngomel maksudnya.
Lautan awan ya. Cakep ya. Lautan awannya. Apa ya? Kayak kolam. Mana? Oh no ya, telaga itu kayaknya. Akhirnya. Bang, keren banget bang. Hebat banget. Asli first time. Selamat gila sih. Atap nyampe di pos 5 kita foto-foto lumayan buat kenangan. Capeknya dapet tapi senyumnya juga dapet. Kalimat klasik yang selalu kepikiran. Yang penting bukan seberapa cepat tapi seberapa nikmat. Karena cuti jarang di ACC. Ready, lanjut, gas, berangkat. Selamat bang. Mendaki Selo, Yoms. Yoms. Oke, thank you abangku. Menuju puncak. Seperti biasa, kami juga pendaki Selo. Saat orang lain sudah terlihat turun, artinya kita baru naik. Untuk sampai menuju puncak 2 jam lagi loh. Kita harus sabar dan semangat sih. Sabar dan semangat aja nggak cukup. Perlu ada niat. Ini kita udah niat kan. Kita terus berjuang. Aris akan S3. Bentar lagi dia bakal S3. Ini ibaratnya dia udah semester 11 lah. Udah PKL ini udah nyampe pos 5. Ini udah tinggal sidang dia di situ tuh. Di tali. Mantap guys. Kalian harus semangatin Aris supaya dia bisa S3. Abis ini dia mau lanjut S4. Semeru. Oh iya. Si semangat Brody. Mari mas. Berapa bang? Jam 8. Jaketnya baru bang, baru beli. Dikasih sama temen bang. Ayo bang turun bang. Iya mari.
Aman aja bang. Kabut. Oh iya dong, tahu sendiri bagian penutupan kan kita yang bagian beres-beresin nanti di atas. Semangat masku. Ini pakai tumit sayang. Kayaknya tongsis itu jatuh gak sih? Udah miring banget. Tongsis. Iya. Udah mau jatuh. Mau jatuh. Enggak, Miring. tongsis. Udah ganti ya, tukernya sini. Kamu yang pegang sama. Ada taruh sana. Yang udah diminum. Itu nggak ada ikatannya. Kalau enggak buat abang tongkat aja dari tadi. Udah Jangan kering sayang. nanti aku. Orang lagi ngap ini saya tawarin rokok. Udah kamu juga jangan. Hijau. Udah record kan ya? Udah. Ngadep depan apa belakang itu? Sama aja. Ngadep depan. Harusnya ngadep depan. Udah ngadep depan, ngadep Arif. Pakai tongsis itu kali bang. Buat tongkat. Bisa. Kan saya. Mau jatuh lagi ya? Enggak. Aku pakai sarung tangan. Masuk jalur tali baru kerasa nih. Selamat nggak main-main. Tanjakannya serius. Napas mulai berat. Dan kabut turun tebel kayak asap fogging. Di titik itu gunung kayak nanya halus sama kita. Masih kuat nggak Brody? Tapi justru di situ kerennya. Saat sunyi, lembab, dingin, tapi damai. Lu kayak ngerasa kecil, tapi ngerasa ditemani. Ya guys, akhirnya teman-teman kita udah nyampe di ujung tali tambang ini. Kita udah jalan lumayan. Akhirnya ketemu ujung ini. Enak banget. Beuh. Gimana Breng? Aman Breng? Konsudip?
kita udah sampai di menuju puncak. Ini tali tambangnya gede banget, cuman ini sampai situ doang. Nanti di atas dikit ada lagi tali yang agak kecil, tapi di atas sana tuh seperti yang kita lihat banyak kabut yang sedang turun. Terus nanti di atas jangan lupa pakai masker atau buff atau apapun yang menutup hidung supaya kita tidak terlalu menghirup belerang. Itu aja sih guys. Doain semoga kami selamat sampai atas, sampai bawah lagi, sampai kami pulang berumur. Amin. Lagi slow. Yoms. Cari. Minumin dulu, Breng. Kayaknya di batu yang itu ya. Abang Yang di atasnya. iya, yang di situ tuh kayaknya lebih selesai sakit. kan? Iya. Naik aku istirahat, jadi nggak kayak dikejar-kejar kan. Betul. Lihat dulu, Bang. Video. Otomatis dapat dia itu 360 dapet ya? bisa diputar semua arah ya. Pelan-pelan kabut mulai kebuka. Serius, transisi dari putih pekat ke biru itu ngena banget. Kayak gunung bilang, oke, sini gua kasih lo view tipis-tipis deh, biar lo ada semangat lagi buat jalan.
ya pelangnya. Selamat via Gucci itu. Oh, lihat gak? Hah? Oh, lihat Breng. Kau berdiri Breng, kau berdiri. Arah jam 1. Tuh. Nah, ayo. Habis tali itu udah beres sayang, puncakan itu, terus jalannya landai itu udah ke situ, ke Palang itu, sampai kita puncak 1. Gua lihat dari belakang, dan di momen itu Aris pecah. Air matanya turun pelan, kayak dia udah gak kuat lagi nahan semuanya. Capeknya, dinginnya, perjalanannya, dan rasa syukurnya. Gua ngeliat itu dan hati gua langsung ikut goyah. Gue tadinya mau nge-shoot dia, tapi pas lihat Aris nangis, gue sendiri malah kehilangan kata-kata. Ada sesuatu yang nyangkut di dada, dan sebelum gue sadar, mata gue ikut panas. Gue akhirnya pecah juga. Gak ada yang meledak, tapi yang jatuhnya pelan, dalam, dan gak bisa dihentikan. Wow. Nerang itu. Kabut itu kebuka pelan, dan tulisan Puncak Salam muncul tepat depan kita. Langkah terakhir itu kayak langkah yang ngangkat semua beban dari badan dan pikiran sejak subuh tadi. Dan akhirnya kita sampai. Puncak Salam. Kalau dari Gucci, ini puncak pertama yang kita sampai sebelum Puncak Surono. God, terima kasih Tuhan. Dan di samping kita ada Bruno. Dia masih berusaha nahan. Nengok ke jurang, nengok ke belakang, kayak nyari tempat buat nyembunyiin perasaannya. Kayak lagi ngomong dalam hati, gua kuat. Gua gak mau lihat mereka, nanti gue ikutan nangis. Tapi pas dia mulai jalan mendekat ke Plang, dan kita tosan, pelukan, bahunya mulai turun, napasnya berat, dan matanya akhirnya basah juga. Puncak Surono. Bukan karena giting. Dan Bruno pecah juga. Pelan tapi nyata. Jujur banget. 3 orang, 3 perjalanan, 3 cara pecah yang berbeda-beda. Tapi semuanya ketemu di satu titik yang sama,
Di atas awan, tanpa suara selain angin, kita bertiga ngelepas semuanya yang selama ini kita tahan. Capeknya, takutnya, bangganya, dan rasa syukur yang gak bisa dijelasin. Gue selalu bilang, puncak bukan soal nyampe. Kadang, puncak adalah tempat dimana kita akhirnya berani jujur sama diri sendiri. Dan hari itu di puncak Salam, gunung ngasih kita ruang untuk jujur sepenuhnya. Kita bertiga nangis bukan karena lemah, tapi karena akhirnya sadar betapa berharganya perjalanan ini. Kayaknya hati kita setelah sampai di titik ini. Gunung Slamet hari itu gak cuman ngasih pemandangan, tapi ngasih kita pelukan. Terus dari bawah juga udah kayak ketemu orang-orang turun itu udah yang kayak udah susah bang, udah gini bang, udah gitu bang. Tapi akhirnya kita bisa. Mantap kalian semua guys, keren. Satu lagi kita ke puncak Sorono. Terus abis itu kita lanjut ke puncak Surono. Sepi banget, cuma ada sisa satu rombongan yang udah mau turun. Abis itu puncak berasa milik pribadi.
Wis, apa tuh? Kita ada sesuatu spesial. Kita foto-foto nggak ada yang ngantri. Ambil timelapse sesukanya, nggak ada yang bocor. Sambil sekali kita ngevlog dan nikmatin puncak versi kita. Mantap. Yang sepi dan slow. Mana tadi ya sayang sendoknya ya? Puncak selamat. Terbaik. Udah kali. Bang, Sedap. cabut. Mantap. Ini ada di sini nggak terpaksa. Selang untuk mendaki slow. Untuk kita udah sampai puncak guys. Aku mau menghadap kawah deh. Gokil. Mau dong saya. Yummy. Thank you. Selamat S3. Tiga kita. Terima kasih kepada Bang Bruno dan Randy yang telah menemani aku untuk naik ke Gunung Selamat. Terima kasih Selamat telah mengizinkan kami menginjakan kaki di Gunung Selamat ini. Oke, sahabat turun kita semua. Bye bye. Sampai ketemu di pendakian berikutnya. Bareng kita mendaki slow. Selesai puas kita di puncak, kita turun lagi ke camp area. Jalannya lumayan panjang, tapi mental udah enteng. Soalnya target utama kita udah checklist. Pendaki slow. Ya. Udah sayang. Gokil.
Karena kita keseloan, kebanyakan ngambil timelapse sunset di atas. Niatnya cuma sebentar. Malah kelamaan, bengong liatin langit selamat yang ungu, oranye, campur bahagia. Lepas sepatu berani. Napas ya. Paginya sebelum packing turun, kita review dulu pos 4. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini kita sekarang lagi di camp area pos 4 Gunung Slamet, Amreta, Ranu Amreta. Nah, ini kita bakal review sedikit kayak gimana situasi dan ada apa aja di pos 4 Gunung Slamet ini di camp areanya. Terus, nah guys, kita datang di pos 4, posisinya kita masuk dari sini. Kita datang dari sini, terus datang langsung ada sumber air. Jadi yang teman-teman mau bersih-bersih, nyuci apa segala, cuci kaki, cuci peralatan masak, bisa langsung di sini. Enaknya itu di sini enak. Deras, airnya deras. Cuman kalau ada yang lagi pakai toilet, airnya bisa agak mati gitu. Ya gantian lah, karena dia mungkin satu jalur. Tapi ini sedap. Coba cium muka seger. Cuman ya kalau ini agak-agak kotor ya, yang begitu ya, culture kita di. Terus enaknya lagi di pos 4 ini ada toilet, kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang butuh toilet ya, terutama untuk wanita-wanita ya, cewek-cewek yang mau camp, yang repot kalau mau buang air kecil atau air besar, tuh toiletnya. Sedap banget camp di sini. Oke lah. Tuh tenda kita, mau lihat mendaki slow. Nah, jam 7 di sini matahari udah mulai nih masuk, udah mulai nyinarin. Habis ngeteh dan ngopi, kita duduk di batu, kita ngeliatin sekitar. Nah, ini bagian yang selalu bikin mellow. Momen pamit sama gunung. Kita bilang makasih ke alam karena udah ngasih kesempatan buat kita naik dan turun dengan selamat. Udah yuk. Jugaste demasiadas veces, no hay más mentiras que pueda creer. Mi fiel cariño se hundió en las penas sin consolar. Jadi itu pendakian kita di Gunung Slamet. Pendakian panjang yang penuh tawa, penuh istirahat dan penuh keseloan. Asik, ada warung. Kalau kalian suka pendakian yang tetap santai tapi tetap nyampe juga di puncak, tetap ikutin perjalanan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena perjalanan belum selesai. Dan terima kasih buat yang udah subscribe, karena kalian kita jadinya semangat terus buat explore gunung-gunung di sekitar Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa ke kota kalian dan kita bisa naik ke gunung yang ada di kota kalian.
Salam lestari dari kami, Pendaki Selo, Yom. brindando por las noches. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Argo Dalam. Kita akan camp di sana. Kita bakalan camp di Argo Dalam dan kita nanti juga bakal explore Argo Dalam. Jadi ikutin terus ya.